Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ade Oktarino, dalam pembahasan materi aplikasi komputer dan internet. Kali ini kita akan membahas yaitu tentang pengenalan blog. Di mana pengertian blog yaitu adalah suatu kependekan dari weblog yang istilah pertama kali digunakan oleh John Berger pada bulan Desember tahun 1997. John Berger menggunakan istilah weblog itu untuk menyebutkan suatu kelompok website pribadi yang selalu diupdate secara kontinu dan berisi link-link ke website lain yang beranggapan menarik, disertai sederetan komentar-komentar mereka sendiri. Jenis-jenis blog yaitu blog politik, personal blog, blog bertopik, serta blog kesehatan, blog media, blog agama, blog organisasi, dan lain-lain. Nah, ini adalah suatu contoh dari tampilan blog. Nah, blog ada blogger, ada reader, ada WordPress. Nah, ini yaitu contoh dari tampilan dari WordPress. Oke. Nah, keunggulan dari WordPress yaitu dukungannya kategori dan subkategori posting yang tak terbatas. Sindikasi otomatis dengan RSS, yaitu Really Simple Syndication Feed Atom, yang menggunakan interface XML, RPC, Extensible Markup Language Remote Producer CAL, sebuah suatu protokol client server yang menerima dan mengirim suatu informasi di atas HTTP. Data yang dikirim dan diterima dalam format XML tentu yang dirancang khusus untuk digunakan suatu XML RPC yang memungkinkan posting dari mana saja termasuk dari email. Kemudian penambahan plugin dan themes ataupun tampilan serta kemudahan mengimpor data dari sistem blog lain seperti movable tipe, blogger, text pattern, dan B-evolution. Kemudian kemudahan posting didukung dengan WYSIWYG editor, yang dimana kemudahan administrasi dan maintenance-nya serta fasilitas pencarian dan komprehensif, dukungan berbagai bahasa, dokumentasi yang lengkap, komunitas yang cukup banyak, kemudian lisensi yang sehingga dapat di-download secara bebas, content based management system. Ya, jadi dia berbasis CMS. Adapun pembuatan blog seperti ini. Kali ini saya akan mendemonstrasikan pembuatan blog yaitu menggunakan WordPress. Ya, ini adalah suatu tampilan dari tampilan pertama WordPress. Oke, di sini kita akan bisa merubah suatu bahasanya. Kita ingin bahasa Indonesia. Oke, kemudian kita akan mendaftarkan diri. Ya, di sini kita akan mendaftarkan diri. Oke, nah kemudian di sini akan ada suatu tampilan yang dimana kita akan mendaftar. Misalkan contoh di sini yaitu blog address. Maksudnya di sini yaitu nama situs blog kita, ya, nama situs blog kita. Yang dimana saya coba di sini yaitu menggunakan jambe.wordpress.com, misalkan contohnya gitu. Nah. Oke, setelah itu username yang akan kita pilih apa? Kita pilih, ya. Kemudian passwordnya di sini, oke, kita akan membuat passwordnya. Kemudian email addressnya.
Ingat, email ini harus valid ya. Email yang udah kita daftarkan, yang udah kita daftar. Kemudian kita pilih bahasanya. Di sini menggunakan bahasa Indonesia bisa, ataupun bahasa Inggris boleh. Oke, kemudian kita create blog. Oke, cek email setelah berhasil. Kemudian kita akan memasukkan suatu profil kita. Misalkan di sini first name-nya siapa, kemudian last name-nya siapa. Ini tentang mengenai kita. Misalkan saya buat di sini setelah yakin, kita akan mengklik save profile. Oke. Oke, kalau misalnya telah berhasil, kita save profile. Oke, nah setelah kita mengisi suatu profile, kemudian kita membuka email kita, yang dimana ada kiriman email dari WordPress tersebut menyatakan suatu validasi ataupun benar-benar valid tidak email kita, gitu. Oke. Saya akan membuka email. Oke, kemudian kita lihat isi email tersebut. Email tidak harus Gmail dan tidak harus Yahoo Mail, dan bebas. Yang terpenting email, gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa ada suatu WordPress mengirimkan suatu pesan. Ya, kita buka pesan tersebut. Nah, yang dimana di sini menyarankan bahwa kita harus mengaktifkan email dengan cara mengklik aktif blog tersebut. Oke. Nah, ini tandanya kita berhasil membuat suatu email, membuat suatu blog menggunakan wordpress.com. Nah, ini adalah suatu dashboard awal dari blog yang kita buat tadi. Cara membuat suatu isi dari blog kita, ya, kita bisa lihat ya isi blog kita ini apa sih, gitu. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah tampilan awal dari isi dari blog kita, ya. Misalkan kita akan membuat suatu artikel di dalam sini, misalkan kita akan membuat suatu artikel, ya. Kita akan kita akan memilih, ya, di sini ada dashboard. Oke. Nah, kemudian kita akan tambah baru tulisan, ya. Kita akan membuat suatu tulisan, ya. Misalkan di sini
perdana pembuatan blog. Kita tulis tentang isi perdana ataupun langkah-langkah boleh, ataupun kita mengcopy pastekan dari artikel ataupun berupa Wikipedia boleh. Tapi di sini saya akan menuliskan misalkan tulisannya perdana pembuatan blog. Nah. Oke, sini tag misalkan kita akan menyisipkan situs ataupun tidak juga boleh. Kemudian kita terbitkan.